Baiklah teman-teman, Pauline Hanson telah membuat semua orang di pihak kiri gelisah. Saya bahkan akan mengatakan beberapa orang di pihak kanan juga, tapi mari kita fokus pada pihak kiri saja. Kalian pasti sudah pernah mendengar pidato ini. Jika belum, inilah bagian paling menyentuh dari pidato tersebut. Dia seorang diri telah mempopulerkan istilah monokultural ini. Saya sebelumnya sudah pernah menggunakannya, tapi dengarkan ini. Kita tidak bisa menjadi masyarakat multikultural. Kita adalah masyarakat multi-ras, Ya. tapi kita harus menjadi masyarakat monokultural. Jadi dia sangat pintar ketika dia mengatakan bahwa kita adalah masyarakat multiras. Jadi kamu tahu, itu bisa melindunginya dari tuduhan palsu bahwa dia adalah pendukung supremasi kulit putih. Dia seorang rasis. Ini bukan lagi masalah ras. Memang bukan. Ini bukan tentang ras. Ini tentang budaya. Dan nilai-nilai budaya apa yang masuk. Jadi lihatlah ini. Saya sudah menyebutnya sebagai Perdana Menteri terburuk dalam sejarah Australia. Dan setiap hari dia semakin memperkuat klaim saya. Lihatlah ini. Saya akan memutar video Anthony Albanese ini untuk Anda. Dan itu membuat semua orang kebingungan. Bagaimana dia bisa sampai pada kesimpulan itu? Oke, begini saja. Saya akan memutar video ini untuk Anda, lalu kita akan membahas pertanyaan itu bersama-sama. Kita tahu seperti yang dikatakan anggota tadi, algoritma mendorong orang ke posisi yang semakin ekstrim. Oke. Jadi mereka mulai dari posisi arus utama, mungkin membicarakan tentang etnisitas atau keyakinan. Dan pada akhirnya setelah beberapa waktu, mereka menerima di kotak masuk mereka, bukan hanya anak-anak, orang dewasa juga tentu saja bisa terpengaruh oleh ini, dengan propaganda tingkat Nazi. Propaganda tingkat Nazi. Lihat, pertama-tama izinkan saya menunjukkan, begitulah cara orang berpikir Anthony Albanese. Ketika Anda mendengarkan sebuah argumen, kapanpun Anda mendengarkan suatu pendapat, Anda berkata, oke, itu poin yang bagus. Izinkan saya mengeksplorasi itu sedikit lebih jauh. Oke. Beginilah cara masyarakat manusia selalu berkembang. Dulu itu lewat buku, dan kemudian lebih mudah untuk melarang beberapa buku, tapi kebanyakan orang tidak membaca. Tapi karena itu, hanya segelintir orang yang memiliki monopoli atas pengetahuan dan wacana berkat media sosial. Sekarang saya tidak bilang semuanya baik-baik saja, oke? Tapi saya benar-benar percaya bahwa bahkan di zaman sekarang ini hanya ide terbaik yang akan menang. Dan kamu tahu bagaimana ide terbaik bisa menang? Mereka menang karena efektivitasnya. Itu adalah ide yang sangat mirip dengan seleksi alam dalam evolusi. Saya tahu banyak orang Kristen mungkin tidak mempercayai hal itu, tapi inilah ide di balik evolusi yang masuk akal, yang bermanfaat bagi organisme. Mutasi itu bertahan. Nah, mutasi itu bisa saja terjadi secara acak, sama seperti dalam evolusi sosial kita. Bisa saja muncul ide yang acak. Kenapa kita harus menerima multikulturalisme? Ya, itu hanya ide acak. Tidak ada yang akan memulai dari posisi ini. Seseorang memberitahu saya tentang multikulturalisme. Saya belum pernah mendengar apapun tentang multikulturalisme. Langsung saja saya akan bilang, tidak, multikulturalisme itu buruk. Bagaimana? Bagaimana kamu sampai pada kesimpulan itu? Oke, begitulah cara berpikir. Kamu bilang, multikulturalisme telah dipaksakan kepada kita dan disajikan sebagai sesuatu yang baik. Jadi mari kita telusuri, kenapa itu dianggap hal yang baik? Lalu kamu melihat kelebihan dan kekurangannya. Kamu lihat warna-warna yang indah, pakaian, makanan, itu bagus. Tapi kemudian kamu melihat serangan dengan parang, pembunuhan demi kehormatan, mutilasi ala kelamin perempuan, serangan bunuh diri, serangan teroris. Oke, jadi itulah sisi negatifnya. Anthony Albanese pada dasarnya memberitahumu bahwa kamu sebaiknya berhenti saja. Kamu harus mulai dengan pandangan arus utama bahwa multikulturalisme itu baik atau buruk. Itulah pandangan arus utama, tapi jangan melampaui itu. Oke, algoritma disalahkan karena membuat orang berpikir mendalam tentang isu-isu ini. Bagaimana dia bisa sampai pada kesimpulan itu? Dan dia sengaja menyebutkan etnisitas. Dia sengaja mengatakan itu karena dia tahu bahwa ini adalah poin terkuat yang bisa digunakan oleh kaum kiri atau bahkan sentris untuk melawan gerakan sayap kanan. Itu satu-satunya alasan. Tapi itulah mengapa Pauline Hanson mengatakan bahwa kita adalah masyarakat multiras. Dia juga tidak punya masalah dengan keberagaman etnis. Saya tahu di Inggris banyak orang akan merasa kesal.
Banyak etnonasionalis yang kesal dengan Rupert Lowe, dan saya sudah bilang sejak awal, Rupert Lowe bukanlah seorang etnonasionalis. Dia bukan. Karena bukan hanya fakta bahwa itu adalah sikap yang sangat bodoh, itu juga tidak layak secara politik. Itu tidak dapat diterima secara politik. Gagasan untuk sekadar menghukum orang, bahkan mereka yang setuju denganmu hanya karena warna kulit mereka, itu sama sekali tidak masuk akal. Jadi ambil senjata terbaik mereka dari tangan mereka. Mereka ingin menuduh pihak kanan sebagai rasis. Rebut senjata itu dari mereka. Kebanyakan orang di Australia yang mulai condong ke kanan, kebanyakan orang yang mulai mengikuti Pauline Hanson, mereka bukanlah rasis. Kamu harus ingat, ini adalah masyarakat atau peradaban yang sama. Saya berbicara tentang peradaban barat secara umum, entah itu Inggris, Amerika, Kanada, atau yang lainnya. Ini adalah masyarakat atau peradaban yang sama yang sampai baru-baru ini sangat terbuka terhadap gagasan multikulturalisme. Mereka sangat terbuka terhadap gagasan imigrasi. Bagaimana kamu bisa mengharapkan mereka tiba-tiba menjadi nasionalis etnis? Kamu hanya akan menemukan 1 atau 2% nasionalis etnis di Australia, di Inggris, di Amerika. Kamu tidak akan menemukan lebih dari itu. Karena apa yang akan kamu lakukan? Sebagian besar penontonku berasal dari barat dan mereka menyukaiku. Bagaimana kamu akan memberitahu, bagaimana kamu akan meyakinkan, katakanlah, 11 juta orang yang menontonku bulan lalu? Bagaimana kamu akan, dan katakanlah 7 juta dari mereka adalah orang barat kulit putih? Bagaimana kamu akan memberitahu mereka bahwa, hei, kamu tahu apa? Kita tidak punya, kita harus melangkah 1 langkah lebih jauh. Kita harus melampaui multikulturalisme. Kita harus menjadi satu. Kita harus menjadi masyarakat monoetnis. Sebagian besar penonton saya akan berkata, lalu apa yang kamu ingin kami lakukan dengan Haris Sultan? Haruskah kita mendeportasi dia ke Pakistan, di mana dia akan dipenggal karena membela nilai-nilai barat? Apakah itu yang kamu ingin lakukan? Tidak ada yang akan melakukan itu. Inilah mengapa saya percaya pada orang-orang saya. Saya percaya pada semua patriot barat. Mereka tidak seperti itu. Jadi itulah mengapa gagasan etnonasionalisme itu bodoh, tidak layak secara politik. Oleh karena itu, tidak ada politisi yang serius yang akan mengaku sebagai etnonasionalis. Tapi bukankah itu luar biasa bahwa orang-orang seperti Anthony Albanese atau Keir Starmer atau Partai Demokrat di Amerika, mereka semua ingin mengalahkan sayap kanan dengan tuduhan supremasi kulit putih. Orang-orang ini rasis, kita tidak. Mereka bukan rasis, tidak ada yang rasis. Semua mayoritas besar pendukung Pauline Hanson bukanlah etnonasionalis. Begitu juga dengan Reform, begitu juga dengan para pengikut Nigel Farage. Tapi mereka terus saja melakukan itu. Tapi bagaimanapun bagian terbaiknya masih akan datang. Dengan seruan untuk melakukan kekerasan. Kita tahu. Siapa yang menyerukan kekerasan? Lihat, kamu lihat itu. Lihat, mereka memanipulasi kamu. Mereka melakukannya. Inilah sebabnya mereka tidak akan pernah menang. Karena mereka berbohong, dan berbohong. Mereka dengan sengaja memutarbalikkan argumen lawan mereka. Di kotak masuk mereka bukan hanya anak-anak, orang dewasa juga, tentu saja. Lihat mereka, para idiot itu menganggukkan kepala mereka. Dengan propaganda setingkat Nazi, dengan seruan untuk kekerasan. Kita tahu itu baru salah satu bidang yang mengkhawatirkan. Chatbot. Yang kedua adalah aplikasi notifikasi. Kita juga melihat hal ini dengan beberapa algoritma yang mulai bermunculan. Kita melihat semakin banyak kasus di rumah sakit kita, di mana perempuan muda datang karena dicekik atau dijerat. Kami melihat adanya robekan pada anus. Kalian lihat itu teman-teman? Kalian lihat apa yang baru saja dia lakukan? Dia mulai dengan orang-orang di pihak kanan yang sedang mengeksplorasi ide seperti multikulturalisme, keberagaman etnis. Ya, tidak ada kaum kiri woke yang melakukan itu, kalian tahu sendiri. Orang-orang mulai dengan narasi konservatif arus utama, lalu mereka berakhir dengan misogini, dengan posisi ekstrim, dan dia akhirnya berbicara soal robekan anus. Apakah kamu melihat demonisasi itu? Inilah alasannya kenapa dia adalah Perdana Menteri terburuk dalam sejarah Australia. Sebanyak apapun demonisasi, sebanyak apapun upaya mendemonisasi pihak kanan, tidak akan menyelamatkannya. Itu membuktikan pada saya bahwa Pauline Hanson benar-benar membuat mereka panik. Betapa tidak tulusnya itu. Dia mulai dengan narasi konservatif dan dia bilang mereka akhirnya berujung pada misogini ekstrim.
Dia memasukkan red pill dan incel ke dalam kategori yang sama dan dikaitkan dengan robekan anus. Dia membuatnya gugup. Tapi lihat ini, dia bukan satu-satunya. Lihat ini, Purple Fingers. Dengarkan dia. Kami di sini dekat stasiun Kensington berbicara dengan komunitas lokal tentang betapa kami membenci Hanson dan bagaimana kami ingin membangun alternatif politik yang sosialis, yang melawan status quo dan melawan rasisme, serta politik pro-miliarder yang ingin dia promosikan. Politik pro-miliarder yang ingin dia promosikan. Ada sebuah grafik yang dirilis beberapa hari yang lalu. Hanya ada 1 miliarder yang mendukung Pauline Hanson. Itu adalah Gina Rinehart, yang juga kebetulan merupakan wanita terkaya di Australia. Saya rasa dia adalah orang terkaya, titik. Tapi, jadi itulah mengapa dia adalah yang paling terkenal di antara semua miliarder. Tapi baik partai buruh maupun koalisi telah didukung oleh puluhan multi-jutawan dan beberapa miliarder. Tapi karena mereka bukan nama yang dikenal luas, itulah sebabnya hal itu luput dari perhatian. Bukankah itu luar biasa? Sekali lagi, ini fitnah murni, ini adalah kebohongan. Tapi mereka terus melakukannya. Lihat saja mereka. Namamu? Bella. Apa pendapatmu tentang Pauline Hanson? Menurutku, Pauline Hanson adalah aib bagi negara ini dan ancaman bagi semua masyarakat adat. Saya menemukan ancaman bagi semua masyarakat adat. Masyarakat adat yang kami maksud adalah komunitas aborigin di Australia. Nah, orang-orang ini, mereka mempelajari hal-hal seperti ini. Mereka mempelajari argumen-argumen hafalan ini. Mereka mendapatkan pengetahuan mereka dari TikTok. Mirip seperti yang terjadi pada Charlie Kirk. Kasihan sekali orang itu. Bahkan saya tidak pernah membenci Charlie Kirk. Tapi saya juga tidak pernah benar-benar memperhatikan apa yang dia katakan. Tapi setelah kematiannya, saya menonton begitu banyak cuplikannya dan saya kagum dengan kecerdasannya. Dan saya merasa lebih sedih karena dia sudah meninggal karena kita masih membutuhkan kecerdasannya. Kecerdasan. Seseorang yang terlibat dengan gerakan anti-Hanson di tahun 90-an. Siapa namamu? Will. Bagus. Dan bagaimana menurutmu harus melakukan semua ini lagi? Jangan jadi seperti orang ini. Dia masih belum dewasa. Jadi wajar saja di tahun 90-an kamu bisa dimaklumi jika tidak menyukai Pauline Hanson karena dunia belum melihat dampak buruk dari multikulturalisme. Tapi sekarang kamu sudah melihatnya. Sekarang kamu tidak punya alasan lagi. Kamu benar-benar tidak punya alasan untuk pura-pura bodoh. Lihat ini. Bagaimana mungkin seseorang tetap menjadi pendukung multikulturalisme? Hanya orang bodoh dan tidak tahu apa-apa yang bisa. Lihat ini. Ini adalah sebuah pantai di Barcelona. Lihat sampahnya. Lihat kotoran yang berserakan. Dan tidak ada satupun orang Spanyol asli di sana. Tidak ada satupun orang Spanyol asli di sana. Inilah masa depan pantai-pantai Australia. Tapi ternyata bahkan ini pun tidak mengubah pikiran orang. Bahkan ini pun tidak. Maksudku, ini terjadi di Spanyol, di banyak tempat, di seluruh Eropa. Aku sudah memutar begitu banyak video untukmu. Ada sebuah video tentang sebuah pantai di, aku tidak tahu apakah itu pantai atau tepian sungai atau sesuatu seperti itu. Aku tidak tahu itu apa, tapi itu benar-benar kotor sekali di Belgia. Tapi entah kenapa, orang-orang ini tetap tidak mengubah pendapat mereka. Jadi aku tidak tahu. Itulah kenapa menurutku kita tidak perlu menunggu orang seperti dia untuk mengubah posisinya. Kita hanya harus terus maju. Dan seiring berjalannya waktu, saat situasi kita semakin genting, kita harus menjadi semakin radikal dalam solusi kita. Dan aku sudah mengatakan ini sejak lama. Semakin lama kita menunggu untuk menghentikan Islamisasi, semakin radikal kita harus bertindak. Saat ini solusinya jauh lebih sederhana. Hentikan migrasi massal. Itu langkah pertama. Hentikan. Kamu tidak bisa menoleransinya lagi. Budaya kamu, masyarakat kamu tidak bisa lagi menyerap multikulturalisme karena inilah akibatnya. Seperti yang baru saja aku tunjukkan padamu. Karena inilah akibatnya. Jadi kita tidak harus sampai ke tahap itu. Kita belum perlu. Tapi kalau kita tidak berhenti sekarang, kita akan sampai ke tahap itu seperti yang terjadi di Eropa. Kalau itu terjadi, kamu akan membuat rakyatmu menjadi radikal. Semakin banyak orang akan menjadi anti-multikultural, kulturalis, dan akibatnya jauh lebih banyak orang akan menjadi penganut supremasi kulit putih atau nasionalis etnis. Tidak mengherankan kalau kita melihat ledakan, meskipun jumlah sebenarnya dari nasionalis etnis masih sangat kecil.
Karena sekali lagi seperti yang saya katakan, masyarakat barat pada dasarnya masih sangat liberal. Kebanyakan orang yang ada saat ini, mereka semua pernah berinteraksi dengan orang dari ras lain yang baik, yang ramah kepada mereka. Itulah mengapa sangat sulit bagi mayoritas untuk beralih ke etnonasionalisme. Namun semakin sering hal ini terjadi, semakin besar peluang orang untuk menjadi etnonasionalis. Itulah mengapa saya katakan bahwa semakin lama kita menunggu untuk membalik keadaan ini atau menghentikannya, semakin radikal kita harus bertindak nantinya. Karena tidak ada cara lain. Saya benar-benar tidak percaya bahwa dia hidup kembali. Ini seperti zombie. Betapa bodohnya orang itu. Aku hanya orang-orang ini, apa mereka tinggal di gua atau apa? Aku sama sekali tidak tahu bagaimana dia bisa dibangkitkan kembali. Dia bukan hanya dibangkitkan kembali, tapi dia juga benar-benar terbukti benar. Ini karena multikulturalisme, dia bisa dengan bangga dan memang berhak berkata, "Hei, aku sudah bilang begitu." Aku sudah bilang begitu, karena saat dia mulai mengatakannya, belum ada geng Sudan yang membantai orang di jalanan Melbourne. Belum ada serangan teroris seperti yang kita lihat di Bondi dan Linz Siege Cafe, atau pembakaran restoran Yahudi dan bisnis Yahudi dengan bom Molotov. Saat dia pertama kali mengatakannya di tahun 90-an, semua ini belum terjadi. Itu belum terjadi. Ya, memang ada beberapa geng Vietnam yang meneror orang-orang. Itu saja, berdasarkan apa yang dia katakan. Saya pikir dia menyebutnya invasi Asia atau semacamnya. Tapi inilah alasan kenapa dia sebenarnya terbukti benar. Dan dia bisa dengan bangga serta sombong berkata, "Hei, sudah kubilang, orang-orang ini benar-benar bodoh, para boomer ini." Saya cukup yakin ini adalah sekelompok orang tertentu. Saya yakin kalau kamu bertemu seseorang yang berkata, "Tidak, saya suka Pauline Hanson, saya ingin melihat itu. Saya ingin bertemu orang-orang ini dan saya ingin berkata, hei, saya pria berkulit coklat, saya suka Pauline Hanson." Hanson. Jelas, mereka tidak akan pernah menayangkan itu. Tapi mereka pasti akan terkejut. Mereka akan seperti, "Bagaimana mungkin kamu menyukainya kalau kamu berkulit coklat?" Tentang Pauline Hanson ya, menurutku dia menggunakan rasa takut untuk memecah belah dan menguasai orang-orang. Kamu tahu, untuk membuat orang saling membenci. Dan menurutku dia tidak terlalu peduli dengan keadilan. Hai, aku Alex. Apa-apaan ini? Dan hari ini kami akan berada di sini di Kensington berbicara dengan orang-orang tentang kebangkitan semua bangsa, kelompok sayap kanan dan apa yang perlu kita lakukan untuk melawannya. Kami sudah memasang poster-poster ini kan, bertuliskan pembenci Hanson. Jadi semua orang langsung melihatnya. Mereka langsung bilang, "Ya, aku setuju 100%. Aku juga benci Hanson." Kami sudah bilang, teruskan kerja bagusnya. Saya setuju dengan apa yang kalian lakukan. Terima kasih. Kami ingin lebih terlibat. Kami akan membacanya dulu. Ini saja yang akan saya katakan. Oke, itu saja. Satu video terakhir dari orang bodoh yang berguna. Kon Karapena Giotidis. Dia adalah orang Australia keturunan Yunani. Izinkan saya membuat Anda kehilangan beberapa poin IQ Anda. Kita adalah satu bangsa. Kita memang dan seharusnya satu bangsa. Satu. Asmu Australos. Lelaki itu Australia, dia sudah melakukannya. Orang Australia. Sial. Bro, Pakistan, Australia. Ada orang Pakistan dan orang Australia. Bukankah itu luar biasa? Mereka semua memakai warna Australia. Semua dari mereka, sebagian besar memakai warna Australia. Dia memakai syal sepak bola Socceroos. Ini adalah seseorang dari Eropa. Orang Australia. Barang tiruan. Kenapa itu orang Australia? Orang-orang ini sangat bodoh hanya karena mereka membenci sayap kanan. Orang-orang ini sangat bodoh. Mereka tidak mengerti bahwa mendatangkan orang Italia atau Yunani itu tidak sama dengan mendatangkan seorang jihadis dari Suriah. Mereka suka sekali mengatakan bahwa Australia adalah negara para imigran. Seorang imigran dari Denmark, seorang imigran dari Inggris, atau seorang imigran dari Belanda, itu sama saja dengan imigran dari Chad, atau Kongo, atau Suriah, atau Afghanistan. Jika sebuah negara menghasilkan lebih banyak teroris, lebih banyak penjahat, rata-rata, maka Anda tinggalkan negara itu dan Anda pergi ke negara lain yang rata-rata menghasilkan lebih sedikit hal-hal tersebut. Itulah yang harus kita lakukan, karena kita tidak melakukannya sebelumnya. Karena Barat lebih memilih individualisme, tetapi individualisme tidak cocok untuk masyarakat yang tidak menjunjung individualisme. Masyarakat yang bersifat kesukuan. Jadi, bagaimanapun juga, murahan sekali Anthony Albanese, Perdana Menteri terburuk dalam sejarah Australia, untuk memulai dengan poin-poin pembicaraan konservatif hingga ke pembicaraan yang sangat kasar. Memang begitulah dia. Dia adalah Perdana Menteri yang memalukan dan sangat buruk bagi Australia. Warga Australia tak pantas punya pemimpin seperti dia.